Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, pagi ini, hari Isnin, 7 hari bulan Ogos, kita dapat bersua kembali. Setelah beberapa hari, kita tiadakan kelas online seperti ini, karena pemergian kami dari pihak Gasma ke beberapa daerah di pantai timur, yaitu Pahang dan Terengganu. Alhamdulillah, berkat doa para jemaah sekalian, perjalanan kami lancar, pergi dan balik, dan semua tempat yang kami kunjungi, lebih kurang 6-7 tempat, yang terdiri daripada masjid dan sekolah-sekolah tahfiz, sekolah-sekolah agama, berjalan dengan lancar. Tujuan utama pemergian kami adalah untuk mengedarkan 2 kitab yang Ustaz tulis. Semuanya dapat disampaikan dengan selamat. Mudah-mudahan Ustaz sebagai penulis dan para jemaah yang menyumbang terhadap percetakan kitab tersebut mendapat manfaat dari sisi Allah di akhirat nanti. Alhamdulillah. Nah, pada pagi ini, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian serta para pemirsa, seperti biasa kita akan isi dengan kuliah lebih kurang 50 minit yang kita akan isi dengan pertama pembahasan topik, yang kedua menjawab beberapa soalan dari jamaah. Topik yang akan kita bahas pada pagi ini ialah makanan yang diharamkan berdasarkan berdasarkan ayat 3 dari surat Al-Maidah. Ustaz ulang sekali lagi, topik pembahasan kita pada pagi ini adalah berdasarkan kitab Tafsir Al-Furqan juz yang ke-6, halaman 91 hingga 101, di bawah tajuk makanan yang diharamkan. Untuk mendapat keberkatan, Ustaz baca sedikit daripada ayat yang ketiga ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyah
wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-subu illa ma zakkaitum wa ma zubiha 'alan nusub wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fisq al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum wala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina faman ittara fi makhmasatin ghaira mutajanifil lis fa innallaha ghafurur rahim. Satu ayat saja yang kita akan bahas pada pagi ini, yaitu di bawah tajuk makanan yang diharamkan. Hadirin dan hadirat, pengetahuan tentang makanan yang diharamkan sangat mustahak. Betapa pentingnya makanan yang halal, betapa bahayanya makanan yang haram, dapat kita gambarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh hasil dari pemakanan yang haram, nerakalah tempatnya yang lebih utama. Lihat bahayanya makan yang haram. Makan yang haram juga membawa kesan doa tidak dikabulkan oleh Allah. Atas dasar itu, tolong beri tumpuan penjelasan secara ringkas. Ustaz tidak baca secara detail, sebab Ustaz tahu para jamaah telah baca pun buku ini. 10 muka surat, 91 hingga 101. Kalau nak dibahas secara detail, mungkin memakan masa 1,5 atau 2 jam. Tapi sebagai maklumat, karena kita ada kitab, Ustaz akan bahas secara bebas. Tolong beri perhatian. Setelah Allah Subhanahu wa taala sebagai mukaddimah, Allah Subhanahu wa taala setelah menyebut pada ayat pertama dan kedua tentang binatang-binatang yang dihalalkan. Itu ayat 1. Itu tentang binatang-binatang yang dihalalkan. Maka ayat 3 ini Allah fokus tentang makanan atau binatang yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat yang ketiga ini. Jadi ayat yang ketiga ini adalah sebagai penafsir maksud makanan yang dikecualikan. Maksudnya pada ayat 1 dan 2 setelah Allah menyebut makanan-makanan atau binatang-binatang yang dihalalkan kamu makan, illa kecuali binatang-binatang atau makanan yang diharamkan. Nah, ayat 3 ini menjelaskan apa yang diharamkan itu, Pak Ustaz. Coba dengar terjemahannya. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging khinzir, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Walaupun itu ayam, walaupun itu kambing, yang pada asalnya halal,
Tapi bila disembelih atas nama selain Allah atau bukan karena Allah, dia jadi haram. Nanti kita akan buat beberapa contoh. Begitu juga binatang yang tercekik, binatang yang mati karena dipukul, binatang yang mati karena ditanduk, binatang yang diterkam oleh binatang buas. Itu semua binatang-binatang yang mati karena tidak disembelih. Sama hukumnya dengan bangkai. Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Lembu atau kerbau melintas lalu lalang jalan raya, lalu dilanggar oleh kereta sehingga menggelepar dan belum mati lagi. Oleh sebab itu bila sempat disembelih, dia jadi halal. Walaupun dia dilanggar oleh kereta, walaupun binatang tersebut diterkam oleh binatang buas, selagi binatang tersebut ada nyawa, masih hidup, lalu kita pun sembelih, maka jadi halal. Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan juga bagimu yang disembelih untuk berhala. Ini dia. Demi Lata, demi Uzza, itu nama-nama berhala zaman dahulu. Haram dimakan. Kalau ketika menyembelihnya disebut nama selain Allah. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah ini adalah kefasikan, durhaka terhadap Allah. Itu baru sebahagian dari ayat 3. Diriwayatkan bahwa Ibnu Hibban radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berkata, para sahabat pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka menyalakan api karena ingin memasak daging bangkai, daging yang tidak disembelih. Lalu turunlah ayat itu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam maklumkan pada mereka, lalu mereka telungkupkan periuk tersebut yang berisi dengan daging bangkai itu untuk membuang isinya, karena itu haram dimakan. Nah, itu dia punya latar belakang mengapa ayat ini turun, yaitu teguran langsung daripada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala tafsirkan ayat ini sebagaimana binatang-binatang yang diharamkan pada ayat sebelumnya. Ini yang dipanggil dengan tafsir Quran dengan Quran, yaitu kualiti tafsir yang paling tinggi. Bila ayat Quran ditafsirkan oleh ayat Quran yang lain. Nah, apa dia makanan yang diharamkan? Pertama sekali bangkai. Bangkai maknanya binatang yang mati tanpa disembelih dengan cara yang disyariatkan oleh agama, yaitu leher sambil memotong 2 urat yang ada di leher. Itu baru namanya sembelih. Oleh sebab itu, apabila ada parang, pisau ditetak bahagian kaki, akhirnya mati. Ditetak bahagian badan, akhirnya mati.
binatang tersebut tetap namanya bangkai. Sebab penyembelihan itu tidak ikut syarak. Atau kematiannya dikejutkan dengan elektrik. Atau dicampak pada suatu kolam atau kolah yang airnya ada aliran elektrik, akhirnya mati binatang yang dicampak. Itu juga bangkai. Sebab dia mati tidak dengan cara menyembelih bahagian lehernya. Itu definisi sembelih dalam Islam, yaitu memotong bahagian bawah lehernya sehingga terputus 2 urat yang ada pada leher. Itu namanya sembelih. Kalau ditanya mengapa bangkai tak boleh Pak Ustaz dimakan, ini Ustaz ada sebut di sini 4 sebabnya. Pertama, ia adalah menjijikkan menurut naluri manusia yang beriman tentunya. Yang kedua, memakan bangkai itu bercanggah dengan kemuliaan manusia. Yang ketiga, di dalam bangkai terdapat kuman yang membahayakan kesehatan. Sebab bila darah tidak keluar dari leher, bermakna darah itu ada di dalam daging binatang tersebut dan ia membawa kuman yang cukup membahayakan. Yang keempat, Islam menyuruh agar membiasakan manusia jangan makan kecuali jika penyembelihannya untuk tujuan itu. Sebab bila sesuatu penyembelihan dengan tujuan untuk sema jin-jin atau syaitan-syaitan yang mengganggu kampung, itu pun boleh membawa kepada haram. Bila penyembelihan itu dengan tujuan tersebut. Adapun menyembelih binatang dengan tujuan untuk dimakan, itu yang dihalalkan. Kan ada setengah-setengah projek membina jembatan di sebuah sungai yang dikenal sungai itu ada penunggu kononnya. Dan supaya penunggu yang terdiri daripada syaitan atau jin itu tidak ganggu, lalu sembelih lembu, sembelih kambing. Semua penyembelihan itu haram dimakan. Sebab tujuan penyembelihan itu bukan karena Allah. Begitu penjelasannya. Adapun tentang bulu, begitu juga tulang binatang yang mati tidak dengan sembelih. Apa hukumnya Pak Ustaz? Di sini para ulama fiqh berbeza pendapat. Kata Imam Abu Hanifah, halal. Kata Imam Abu Hanifah, bulunya, tulangnya suci. Berbeza dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Bulu dan tulang bangkai adalah najis. Ini pandangan. Masing-masing ada dalilnya. Hanya saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengecualikan 2 bangkai yang tidak disembelih, halal hukumnya. Kata Nabi, "Uhillat lana maitatan wa daman." Dihalalkan bagi kami 2 mayat, 2 bangkai dan 2 macam darah. Adapun 2 bangkai itu ialah bangkai ikan dan bangkai belalang yang tidak disembelih. Ikan tak perlu disembelih. Apalagi dia binatang laut. Yang kedua adalah belalang. Dan Allah halalkan 2 darah, yaitu hati dan empedu. Sebab dia
bukan darah yang mengalir. Yang haram ini darah yang mengalir. Nah, kita berpindah kepada perkara haram yang kedua, yaitu darah. Darah yang dimaksudkan adalah najis, tidak boleh diminum atau dibekukan kemudian dimasak, tetap haram. Kecuali dua jenis darah yang pada asalnya darah, yaitu hati dan empedu. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Yang ketiga, daging khinzir. Bahasa kita daging babi. Pendapat yang lebih kuat, pengharaman makan daging babi ini bukan hanya dagingnya, tapi segala yang ada pada badan babi semuanya haram. Bulunya, kulitnya, tulangnya, semuanya dihukumkan haram. Cuma yang paling utama itu disebut di sini daging, karena daging yang biasanya dimakan. Yang keempat, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tadi Ustaz ada sebut. Sama ada disembelih dengan tujuan supaya jangan diganggu kampung tersebut, projek tersebut oleh jin-jin atau syaitan yang menunggu kawasan itu. Seperti contoh tadi. Walaupun tidak menyebut nama mereka. Atau nyata-nyata disebut demi berhala Uzza, demi berhala Lata, demi berhala Munat. Sebab itu yang dilakukan oleh orang Arab jahiliyah yang Nabi katakan haram bila dimakan, bila penyembelihannya dengan menyebut nama-nama berhala. Ijma' ulama, tak ada yang menyelisihi atau yang membantah. Kesepakatan ulama haram makan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Walaupun untuk pengetahuan ibu-ibu, membaca bismillah itu bukanlah wajib menurut kebanyakan ulama. Bismillah, Allahu Akbar sambil menyembelih. Sunat saja. Yang penting tujuan kita menyembelih itu adalah untuk dimakan, bukan untuk disemah, apalagi sampai disebut nama-nama selain Allah ketika menyembelih. Demikianlah bila binatang itu mati karena tercekik, binatang itu mati karena dipukul, binatang itu mati karena diterkam oleh binatang buas, binatang yang jatuh dari tempat yang tinggi, binatang yang ditanduk oleh binatang lain. Kesemuanya itu adalah termasuk makanan-makanan yang diharamkan. Termasuk binatang yang disembelih untuk nama atau untuk berhala. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kita teruskan dengan sambungan ayat. Sambungan ayat berbunyi, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Hari apa itu Pak Ustaz? Yaitu pada hari Arafah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wida. Yang tak lama kemudian setelah itu Nabi pun wafat. Orang kafir tidak akan dapat mengalahkanmu, wahai umat Islam. Tuh, Allah yang sebut. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada aku.
pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Ini ayat ini cukup popular. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku cukupkan bagimu nikmatku dan telah kuredai Islam sebagai agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Beberapa pengajaran yang dapat diambil dari ayat ini. Allah menerangkan dalam ayat ini bahawa pada hari terjadinya haji wada, itulah haji yang terakhir. Hari haji yang pertama dan terakhir bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji wada namanya atau haji wida. Haji selamat tinggal. Pada hari itu orang-orang kafir telah putus asa dalam usaha mereka untuk mengalahkan agama Islam. Ini jaminan daripada Allah. Karena itu kaum muslimin tidaklah boleh merasa takut kepada mereka, tetapi hendaklah takut kepada Allah. Ayat ini berlaku hingga hari ini. Jangan terlalu takut dengan orang kafir. Sebagaimana kita tengok hari ini, sungguh banyak umat Islam takut dengan orang kafir. Takut mereka menang. Akhirnya mereka menguasai negara ini. Mereka robah perlembagaannya Islam sebagai agama resmi. Tak usah takut. Yang perlu, kamu hendaklah bersatu. Yang membuat kita ni umat Islam selalu kalah karena kita berpecah belah. Golongan minoriti dapat mengalahkan golongan majoriti. Sedangkan majoriti beragama Islam. Jangan salahkan Allah kalau kita kalah. Dikalahkan oleh orang-orang kafir. Jangan salahkan Allah. Tapi salahlah diri kita sendiri. Karena kita tidak kuat dalam berakidah. Tidak faham Al-Quran. Tidak mengamalkan kehendak Al-Quran. Al-Quran berkali-kali menyebut wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan agama Allah. Jangan kamu berpecah belah. Lalu kerja kita berpecah belah saja antara sesama Muslim. Itu dia sebabnya. Sama dengan mengapa dan apa sebabnya kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Padahal mereka jumlahnya dah mula ramai berbanding dalam perang Badar. Mengapa dalam perang Badar mereka menang walaupun jumlah mereka hanya sepertiga daripada jumlah orang kafir? Mereka hanya 300 lebih, orang kafir 1000 lebih. Dapat orang kafir dikalahkan karena mereka ikhlas dalam berjuang. Semata-mata untuk menegakkan agama Allah. Tapi dalam perang Uhud, sudah muncul banyak munafikin. Islam di luar saja, dalam hati tidak. Lebih-lebih lagi tentera pemanah hanya 50 orang dipesan oleh Nabi, jangan berganjak walau bagaimana. Tapi karena mereka begitu terpengaruh dengan rampasan perang, akhirnya mereka tak peduli larangan Nabi. Turun juga. Akhirnya mereka dikepung dari belakang dan akhirnya kalah. Di mana rahasianya kekalahan umat Islam dalam perang Uhud? Karena tidak patuh Allah, tidak patuh Rasulullah. Senang saja. Itu sebabnya Allah sebut dalam ayat tentang perang Uhud,
Ketika mereka bertanya, mengapa kita sekarang kalah, dulu kita menang? Allah jawab. Allah suruh Nabi Muhammad jawab, kekalahanmu adalah disebabkan oleh dirimu sendiri. Di mana letak kekalahan dan kesalahan umat Islam? Karena tidak patuh dengan ketetapan panglima, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sekedar sentuhan pengajaran yang dapat kita ambil. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran, kamu pasti akan menang. Orang kafir akan putus asa hendak mengalahkan kamu. Impossible. Mustahil. Tapi dengan syarat, bila kamu hanya takut pada Allah. Jangan takut pada manusia. Dalam ayat ini Allah menjelaskan perkara-perkara yang sangat penting. Apa dia perkara yang sangat penting? Bahawa Allah SWT telah menyempurnakan agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kalau Allah SWT dah sebutkan, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Sebelum baginda wafat, beberapa hari kemudiannya, ia memberi isyarat. Islam adalah satu agama yang tak perlu ditokok tambah. Cukup ikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah, yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata aqimus salat, dirikan salat. Nabi explain macam mana cara salat. Angkat tangan, letak tangan, rukuk, sujud, apa patut dibaca. Itu sebabnya Nabi beri amaran. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa buat amalan tidak ikut cara kami, tambah sana, tambah sini, amal itu ditolak. Itu yang dipanggil dengan bid'ah. Coba lihat berapa banyak hari ini umat Islam buat bid'ah yang tidak ada asas langsung dari Nabi. Inilah ekoran daripada tak belajar akidah. Inilah ekorannya kalau tidak belajar tafsir Al-Quran. Baca saja tapi tak faham-faham. Orang adakan kelas tafsir tak mau ikut. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Perkara penting yang kedua, Allah cukupkan bagi kita nikmat kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan dah bagimu agamamu. Seperti yang Ustaz jelaskan di beberapa tempat yang Ustaz kunjungi beberapa hari yang lalu di Pahang dan Terengganu. Kepada pelajar-pelajar sekolah agama, Ustaz sampaikan bahawa nikmat yang paling tinggi mengatasi semua nikmat ada 4. Ustaz pernah jelaskan pada bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa. Pertama sekali, nikmatul iman. Yang kedua, nikmatu ma'rifatillah, nikmat mengenal Allah. Yang ketiga, nikmatu ma'rifati mahabbatillahi wa makari, nikmat mengetahui apa yang Allah suka dan apa yang Allah benci. Dan yang keempat, nikmatut taufiq. Nikmat yang pertama mengatasi semua nikmat adalah nikmat iman. Itu dia, Allah dah sebut dah. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku telah sempurnakan bagimu
nikmatku. Pertama sekali, nikmat iman. Yang kedua, nikmat mengenal Allah, al-asma'ul husna. Ustaz dapat soalan tadi pagi tentang al-asma'ul husna. InsyaAllah itu Ustaz akan jawab secara detail lusa, hari Rabu. Yang kebetulan jadual kita 2 kali hari itu, kuliah duha dan kuliah jam 1 tentang al-asma'ul husna. Ustaz akan jawab insyaAllah. Betapa jauhnya setengah umat Islam pemahaman mereka terhadap al-asma'ul husna. Jadi perkara penting yang pertama tadi, Allah telah menyempurnakan agama Islam. Yang kedua, Allah telah mencukupi segala nikmatnya. Dan yang ketiga, Allah redha. Hanya agama Islam yang wajib dianut oleh umat manusia. Agama Islam yang dibawa oleh nabi-nabi. Dan bagi kita umat akhir zaman, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, walaupun semua makanan di atas adalah haram, namun demikian bila darurat, bila emergency, seseorang boleh mati kalau tak makan, maka semua yang diharamkan itu hukumnya jadi boleh. Ini yang dimaksudkan dengan kaedah atau formula ad-darurat tubihul mahzurat. Bila dah sampai ke peringkat darurat atau emergency, maka yang hukum asalnya tak boleh, ia menjadi boleh. Dengan syarat, pertama, dia tak mau. Yang kedua, tidak berlebih-lebihan. Demikian penjelasan singkat Ustaz tentang 10 muka surat tentang makanan-makanan yang diharamkan. Sila baca. Dengan membaca, insya-Allah ilmu kita akan bertambah. Inilah rahasianya. Mengapa ayat pertama Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra. Baca, baca. Orang yang tidak suka membaca memang akan jadi cetek, dangkal ilmu. Terutama sekali membaca Al-Quran. Itu sebabnya untuk Al-Quran digunakan istilah utlu yang diambil dari kata tilawah. Tilawah maknanya kita baca langsung. Kita mesti yakin apa yang kita baca. Dan yang kedua, kita mesti buat kalau yang kita baca itu disuruh oleh Allah. Dan jika bentuknya larangan, kita mesti jauhi. Itu baru namanya tilawah. Itu bezanya antara tilawah dengan qiraah. Baik,